Propagandis Rusia telah mendesak Presiden Vladimir Putin untuk menggunakan bom nuklir setelah Amerika Serikat dan Jerman memutuskan setuju untuk memasok Ukraina dengan tank tempur canggih. AS setuju untuk mengirim sekitar 30 unit tank M1 Abrams ke Kiev, sedangkan Jerman akan memasok 14 unit tank Leopard 2 dan juga mengizinkan negara-negara NATO lainnya juga menyediakan tank serupa. Rusia juga mengutuk keras langkah itu sebagai provokasi yang terang-terangan, dan juga pejabat Moskow telah memperingatkan bahwa pasokan senjata baru NATO akan menemui nasib yang sama seperti bantuan militernya itu. Rusia mengutuk keras langkah itu sebagai provokasi terang-terangan, dan pejabat Moskow telah memperingatkan bahwa pasokan senjata baru NATO akan memenuhi nasib yang sama seperti bantuan militer sebelumnya. Yevgeny Saltanovsky, seorang pendukung Putin dan juga Presiden Moscow Institute of the Middle East, membuat pernyataan yang sangat provokatif selama wawancara di saluran Waldman Line mengadvokasi penggunaan senjata nuklir terhadap jantung demokrasi Jerman. Tank Jerman dengan salib di lapis baja mereka akan kembali berlapis melintasi Ukraina menyerang tentara Rusia. Saya memiliki reaksi alami terhadap ini. Uni Soviet mengebom Berlin pada tahun 1941. Dan bagi saya ini adalah sinyal bahwa Reichstag atau Bundestag yang sekarang menggantikan Reichstag seharusnya tidak lagi berdiri. Saltanovsky juga menyuruhkan Rusia membuat parlemen Jerman rata dengan tanah tercemar radioaktif dan juga meleleh. Di mana Vladimir Solovyov, tokoh lain yang dikenal sebagai corong Putin, juga mencela pengerahan tank negara-negara NATO, melihatnya sebagai pukulan telak bagi kekuatan Putin dan indikasi yang jelas kepada rakyat Rusia bahwa Jerman telah resmi memasuki pertempuran di Ukraina. Sudah waktunya untuk mengirimkan pesan yang jelas dan tegas bahwa kami sekarang menganggap Jerman sebagai pihak langsung dalam konflik, menghidupkan kembali kenangan Perang Dunia II, katanya. Kemunculan tank Jerman pasti berarti akan menganggap wilayah Jerman pangkalan militer dan situs lain sebagai target yang sah. NATO juga ingin berperang dengan cara licik ini, berpura-pura tidak berperang dalam mimpi Anda. Solovyov juga melabeli sejumlah politisi Jerman bodoh dan menyamakan tindakan mereka dengan tindakan Nazi, dan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius juga akan tercatat dalam sejarah sebagai orang dungu yang membawa Jerman menjadi zona kehancuran langsung. Orang-orang Jerman akan tahu pemimpin Nazi baru mana yang telah mereka angkat dan bawa ke tampuk kekuasaan itu. Pendapat subjektif saya. Sementara sejumlah negara juga telah menjanjikan perangkat keras militer untuk Ukraina. Kiev menuntut tank Leopard yang lebih canggih yang dipandang sebagai kunci untuk menerobos garis musuh. Paket yang disetujui oleh Kanselir Olaf Scholz juga akan menawarkan pelatihan pasukan Ukraina untuk menggunakan tank tempur di Jerman, serta logistik amunisi dan juga pemeliharaan tank tempur. Scholz sebelumnya juga menghadapi tuduhan sengit tentang keengganan Jerman mengirim tank Leopard 2. Beberapa negara Uni Eropa lain termasuk Finlandia dan Polandia sudah menyatakan siap menyediakan stoknya. Kremlin pada Rabu juga memperingatkan bahwa jika negara-negara barat memasuk Ukraina dengan tank-tank barat, mereka akan dihancurkan di medan perang. Tank ini terbakar seperti lainnya, harganya pun sangat mahal, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan. Rusia juga memiliki sejumlah besar tank dalam penyimpanan dengan perkiraan 10.200 tank. Selain itu, diyakini bahwa Rusia telah mengerahkan sekitar 3.300 tank ke Ukraina, dengan 1.640 diantaranya telah dihancurkan. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menuduh Jerman pada hari Selasa menyeret kaki mereka, ragu-ragu dan berperilaku dengan cara yang sulit dimengerti. Namun, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengatakan dia telah tegas mendorong negara-negara mitra yang memiliki tank Leopard yang siap ditempatkan untuk melatih pasukan Ukraina dengan tank-tank itu. Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoly Antonov menanggapi laporan tentang Washington yang berpotensi mengirim tank tempur dengan mengatakan langkah seperti itu akan menunjukkan penyerang sebenarnya dalam konflik saat ini. Jika Amerika Serikat memutuskan untuk memasok tank, tidak mungkin untuk membenarkan langkah itu dengan menggunakan argumen tentang senjata pertahanan. Ini akan menjadi provokasi terang-terangan terhadap Federasi Rusia. Di bawah aturan pengendalian senjata perang Berlin, negara-negara yang menggunakan persenjataan buatan Jerman diharuskan meminta izin Berlin jika mereka ingin mentransfernya ke pihak ketiga. Ketakutan duluan, bos NATO memohon Rusia jangan gunakan senjata nuklir. Sekjen Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO Jens Stoltenberg mengecam ancaman nuklir oleh Rusia setelah mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan aliansi militer barat itu bahwa kekalahan Moskow di Ukraina dapat memicu perang nuklir. Resiko penggunaan senjata nuklir memang rendah, tapi retorika nuklir Rusia sama sekali tak bertanggung jawab. Itu berbahaya. Rusia harus tahu bahwa perang nuklir tidak akan pernah bisa dimenangkan dan karenanya tak boleh dijadikan perang, kata Stoltenberg. Stoltenberg juga menegaskan bahwa NATO akan terus mencermati apa yang dilakukan Rusia dan bereaksi jika diperlukan. Namun bahkan jika kita membiarkan Rusia memeras kita dengan retorika ini, dunia akan menjadi lebih berbahaya. Kemudian, Rusia juga akan terus memunculkan ancaman nuklir ini ketika ingin meraih sesuatu. Sejak Rusia menginvasi Ukraina hampir setahun lalu, pada 24 Februari, Medvedev berulang kali mengangkat ancaman serangan nuklir. Di mana kekalahan negara-negara nuklir dalam perang konvensional dapat memicu perang nuklir, kata Medvedev yang menjabat Wakil Ketua Dewan Keamanan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam sebuah unggahan di aplikasi pesan Telegram.
Negara-negara nuklir tidak pernah kalah dalam konflik besar yang menjadi sandaran nasib mereka. Kremlin segera mendukung pernyataan Medvedev itu dengan mengatakan bahwa pernyataan tersebut sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Rusia. Doktrin Moskow juga mengizinkan serangan nuklir setelah agresi terhadap Federasi Rusia dengan senjata konvensional mengancam keberadaan negara itu.